pro kontra soal AI. Berarti manusia tuh nggak dibutuhin lagi nih soal AI. Nah itu tanggapannya Mas Jo soal kayak gitu gimana? AI nggak akan menggantikan pekerjaan kita sih. Yang akan menggantikan pekerjaan itu orang yang menggunakan AI itu. Oke. Jadi memang bagaimana kita pinter-pinternya aja memanfaatkan AI ini ya. Halo Sobat Inkubasi, selamat datang di podcast IB Talks. Nah kenalin nih, aku Ruru Salma Arista yang akan memandu podcast kita siang hari ini. Nah sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol dan cari tahu lebih banyak nih ya, kita pasti mau kenalan dulu dong sama narasumber kita yang emang sangat berkompeten nih di bidangnya yaitu startup. Mungkin untuk Mas Jo boleh perkenalan terlebih dahulu Mas? Ya, halo, Salma ya. Jadi, Iya. terima kasih udah mengundang di IB Talk. Nama saya Joe Wintia, panggilannya Joe. Jadi, saya selama kurang lebih 8 tahun ini berkutat di dunia startup, khususnya di daerah Solo Raya, dan sampai hari ini ada startup itu yang namanya Umi Teknologi dan satunya lagi Tania AI. Oke. Dan mungkin kesibukannya Mas Jo belakangan ini lagi ada apa aja nih Mas? Lebih sering mengajar, Oke. jadi kegiatannya ngajar sebagai dosen tamu atau praktisi, terus juga apa ya, termasuk anak-anak yang putus sekolah gitu ya. Terus tapi yang bisnis tetap berjalan as usual gitu. Jadi kita di bidang teknologi, jadi ya melayani. Jadi selain yang di startup kita juga membantu beberapa perusahaan buat sistem dan juga kita create aplikasi mobile maupun web itu untuk termasuk beberapa instansi pemerintah juga kita bantu. Oke, tadi kan Mas Jo sudah 8 tahun ya Mas ya berkutat di dunia startup nih. Ya. Nah sebenarnya latar belakang Mas Jo nih sebelum ke startup tuh kayak gimana sih Mas? Mungkin kayak entah dari jurusan kuliahnya atau mungkin ada emang khusus-khusus yang Mas Jo ambil gitu. Oh ya, kalau bicara jurusan kuliah, sebenarnya nggak relate ya, Oke. karena saya pendidikannya kan S1 hukum dan bahkan ikut pendidikan profesinya itu Iya. advokat Iya. sebenarnya. Jadi seorang advokat yang nyemplung di dunia teknologi. Dan saya pertama kali kenal sama dunia startup itu ketika tahun 2015 ada program dulu namanya Backcraft kalau pernah tahu ya. Oke. Badan Ekonomi Kreatif itu yang meluncurkan sebuah program namanya Backup. Backup itu kayak semacam Backcraft for startup gitu. Sehingga dari awalnya sih waktu pas saya tahun 2014, waktu saya masih menjadi manajer HR di sebuah perusahaan manufaktur, kepengen gitu kok rasanya kerja gaji lumayan sebagai manajer pula kan orang kayaknya udah cukup gitu ya. Iya. Cuma saya nggak asik gitu kalau ikut sama orang kok berasa gimana gitu loh. Terus sampai titik dimana saya mencari kira-kira kerjaan apa yang mudah dikerjakan, modal nggak besar dan kira-kira bisa menghasilkan keuntungan besar yang manusiawi lah ya gitu. Apalagi yang cepat gitu. Nah sampai saya tahu ternyata di luar sana itu yang lagi berkembang itu adalah bisnis digital gitu ya, bukan digital marketing ya, Iya. tapi ketika orang bisa buat aplikasi Iya. lalu menghasilkan uang banyak dan bahkan bisa kalau nggak IPO ya dijual diakuisisi gitu dan mereka bisa menjadi seorang miliarder bahkan triliuner Iya, gitu iya. ya. Dan saya merasa pertanyaannya adalah mungkin nggak sih bikin kayak gitu di Indonesia gitu. Apalagi saya orang non teknis, saya nggak ngerti IT, nggak ngerti cara programming, bikin coding misalnya. Ternyata bisa gitu loh. Banyak orang-orang IT yang nggak ngerti bisnis, mereka bisa bikin aplikasi tapi nggak ngerti caranya mengeksekusi di perusahaan, apalagi startup tuh ya, masih asing lah. Dan saya punya kemampuan itu. Jadi dari kemampuan manajemen dikombin dengan teknis, teknikal di bidang pemrograman, dan tambah pengetahuan marketing ya. Terus jadilah sebuah startup gitu. Dan ternyata bisa. Jadi sampai hari ini saya melayani banyak orang bikin aplikasi, bikin sistem web dan sebagainya itu tanpa sedikit pun punya pengetahuan programming. Oke, mungkin emang kayaknya cukup relate kali ya Mas sama banyak anak muda zaman sekarang kan emang kuliahnya jurusannya apa, nanti kerjanya malah menyimpang ke yang Iya, lain gitu ya kan ya Mas? saya ngajar di kan kemarin di satu kampus ya. Iya. Itu kampus negeri lah di belakang
Teknopark itu ada di situ ada jurusan agrobisnis. Oke. Waktu pas kuliah, waktu kami mau nutup kuliah tuh, saya tanya, kalian selesai ini, lulus mau jadi apa? Kan pertanian kan ya, Iya. agrobisnis. 90% jawabnya apa? Wah, tuh. Jadi teller di bank. Orang pertanian jadi bankir gitu. Iya, iya. Nggak nyambung, tapi ya ternyata dosennya juga begitu dulu Oh, sebelum jadi dosen. alah. Sebelum jadi dosen jadi terbang gitu ya. Ya, Oke, oke. Berarti ini Mas Jo ini menggait orang-orang yang memang profesional di bidang pemrograman untuk membantu yang perusahaannya Mas Jo ini atau bagaimana, Mas? jadi kalau di startup itu ada 3 komponen sama ya. Jadi yang pertama itu adalah ada namanya hustler. Oke. Hustler adalah orang yang hustle. Hustle itu istilahnya mereka yang memang berkutat dengan bisnis. Mau nyari kesempatan, peluang gitu ya. Networking misalnya. Terus yang kedua itu ada namanya hipster. Oke. Hipster adalah orang yang berkutat dengan, kalau pernah mendengar nama UI UX, user experience dan user interface. Jadi membuat desain lah, gampangnya desain gitu. Ya, desain untuk aplikasi atau web atau mungkin konten sosial media dan sebagainya. Dan yang ketiga, komponen ketiga namanya hacker. Oke. Hacker tahu ya. Ya. Jadi orang yang berkutat dengan dunia teknis, khususnya mobil khusus orang-orang yang dunianya programming. Gitu. Jadi kalau Oke. kita tanyain apakah programming aja, enggak. Orang desain pun juga saya rekrut. Gitu. Kami rekrut. Oke, tadi kan udah sempat ke-spill ya kalau misalnya emang perusahaannya ini bergerak di bidang AI ya, Mas ya? Salah satunya. Salah satunya AI. Nah, sebenarnya dari sekian banyak pilihan nih pengen bergerak di bidang apa, kenapa sih Mas Jo memilih bidang itu? Karena mudah. Jadi bisnis itu kalau bisa Ya. memenuhi, kalau mau sukses memenuhi 3 hal sama. Yang pertama, bisnis itu harus menghasilkan. Oke. Ya, kalau enggak mau makan apa coba ya Iya. kan. Jadi kalau punya bisnis mau sekeren apapun itu bagus, tapi kalau bisa menghasilkan ya, ada profit misalnya. Yang kedua, yang mudah buat dikerjakan. Kenapa mudah? Karena kalau susah nggak bisa kerjain. Oh ya. Kalau AI ini kan ibaratnya mostly people tinggal pakai prompting aja kan udah jadi tuh, Iya. ya apapun lah gitu. Terus yang terakhir tuh yang sesuai dengan keinginan kita atau passion. Nah kalau Oke. passion ini kenapa saya taruh yang terakhir? Kadang-kadang ada orang ngejar passion tapi nggak menghasilkan apa-apa. Oh ya. Jadi mending cari yang menghasilkan dulu, baru yang nyari yang mudah, terakhir baru yang sesuai passion. Pun kalau yang nggak sesuai apa yang udah punya yang menghasilkan, atau yang mudah, kalaupun yang sesuai passion ini ternyata nggak menghasilkan, boncos misalnya ya, kita nggak kecewa, gitu. Karena masih ada cadangannya. Ah iya, oke, oke, oke. Nah, gimana sih Mas nih proses perkembangan perusahaannya Mas Joni dari awal sampai saat ini gitu Mas? Ya, kalau yang AI kan masih relatif baru ya. Ya. Jadi saya mungkin nggak terlalu banyak mengulik, tapi intinya yang sekarang ini jalan, kita punya namanya UMI Teknologi Indonesia. UMI ini AI juga ada di dalamnya, machine learning, lalu pernah mendengar IoT, Internet of Things. Jadi portofolio kita tuh membuat mobil semacam Tesla ya, mobil listrik, tapi tanpa awak kemudi, Oh ya. dia otonom. Jadi mobil ini bisa berpikir sendiri dia mau kemana, pakai jalan apa, rutenya yang mana, itu dia bisa membuat ini sendiri ya. Tapi untuk sehari-harinya kita kebanyakan sampai dengan hari ini tuh membantu ya tadi saya sampaikan di awal, perusahaan-perusahaan instansi untuk mendigitalisasi. Jadi kan selama ini banyak yang konvensional ya, Iya. manual gitu kan. Iya. Nah, atau membuat sistem tenaga kerjaannya absennya masih pakai nulis atau ceklokan gitu kan. Iya. Atau mungkin kasirnya juga masih pakai buku kas gitu. Iya. Nah, kalau ini semuanya all by system. Jadi pakai digital aja, pakai handphone atau laptop itu sudah bisa berjalan. Nah, itu kalau yang instansi pemerintah, kita kemarin membantu membuat aplikasi untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sama satu lagi namanya ada kampus AK Tekstil. Oh ya, tahu. Nah, itu kita membuat namanya Smart Office. Jadi di sana tuh pintu bisa buka tutup sendiri. Kalau di ruangan ini misalnya nggak ada orang ya, tapi AC nyala, jadi dalam waktu 5 menit dia akan mati sendiri. Oh, Jadi semuanya nggak perlu tangan manusia lah.
Oke, oke, oke. Nah, tadi kan setelah kayak Mas Juni udah banyak banget ya, kayak pemikirannya udah hebat banget sampai akhirnya bisa jadi perusahaan ini gitu kan. Dan yang awalnya dari lintas jurusan. Nah, itu tuh gimana sih Mas cara pengelolaan perusahaan Mas Juni? Hmm. Jadi karena kita ini perusahaan, bisa dibilang mungkin perusahaannya belum yang besar ya. Timnya mungkin hanya ada 10 orang, tapi ngerjainnya proyeknya ya bisa dibilang banyak lah Ya. gitu. Yang paling utama kita harus mengerti dulu yang mendasar itu visi sebenarnya. Visi itu maksudnya kita mau kemana nih, dalam kurun waktu tertentu, misalnya 10 tahun, atau menengah misalkan 3 tahun sampai 5 tahun, atau jangka pendek setahun misalnya. Itu apa yang mau dikerjakan, itu semua tim harus tahu dulu, harus paham. Harus satu frekuensi Iya. istilahnya. Kenapa? Karena kalau enggak gitu, nanti si A jalan kemana, si B kemana, si C kemana, sehingga kepentingan perusahaan nggak terakomodir. Boleh ngelakuin misalkan kerja mau di dapur sambil tiduran, mau di loteng, mau di mana, bahkan nggak masuk di kantor pun, asalkan kerjaannya selesai dan sesuai dengan plot-plot yang udah kita kasih, Ya. itu pada prinsipnya kan yang penting selesai. Oke. Nah, itu yang pertama, visi. Yang kedua itu sistem kerjanya dibangun. Kenapa? Karena kalau nggak punya sistem, orang bingung. Ini kita ngerjain harus berapa lama nih? 3 hari selesai misalkan. Setiap jam 4 sore harus laporan. Setiap apa namanya, kerjaan selesai harus membuatkan semacam to-do list. Kalau kita bisa pakai namanya Trello. Kalau pernah tahu Trello untuk project management. Jadi kita bisa tahu si A ini udah sampai mana progresnya, persentasenya berapa, atau dia masih belum beranjak dari problem yang kemarin, itu kenapa, problemnya kenapa itu. Jadi supaya bisa diketahui, kita pakai namanya PDCA, Plan, Do, Check, and Action gitu. Yang ketiga mungkin yang terakhir, sebelum saya ngomong motivasi lain-lain, Iya. yaitu faktornya namanya kita sebut sebagai Lean Management. Oke. Lean itu artinya LEAN ya, itu dipakai oleh perusahaan Jepang. Jadi prinsip ini bagus ya. Lean itu artinya ramping. Oh ya. Namanya ramping, jadi nggak perlu banyak orang untuk mengerjakan. eh, Misalkan untuk pekerjaan, kalau satu orang udah selesai, satu orang bisa ngerjain satu, ya udah. Kalau perlu satu orang ngerjain dua. Jadi misalkan ada orang 10, kita bisa ngerjain 20. Kalau hanya satu ngerjain satu, atau yang paling parah kerjaan satu dikerjain orang 5, Iya. itu sangat nggak efektif sekali. Iya. Ya kalau secara keuangan bahkan bisa sangat boros kan, gaji 5 orang hanya untuk ngerjain satu kerjaan. Iya. Nah seperti itu. Oke, jadi memang walaupun tadi hanya 10 orang ya Mas ya isinya, tapi memang kalau orang-orang di dalamnya berkualitas, pasti hasilnya juga akan hebat juga. Karena kan tadi udah banyak juga ya pemesanan-pemesanan dari pihak-pihak luar, Ya, perusahaan-perusahaan luar kayak ya. gitu ya Mas ya. Oke, tapi nih ya Mas, kan sempat ada nih kayak aku sempat baca-baca sih Mas, kayak ada pro kontra soal AI gitu. Kadang ada yang bilang kayak berarti manusia tuh nggak dibutuhin lagi nih soal AI. Nah itu tanggapannya Mas Ju soal kayak gitu gimana sih? Bahkan ada yang bilang AI ini akan menggantikan Iya, kita menggantikan. kan, Iya, kerjaan betul. orang. Menurut saya itu agak, kalau ya gimana ya. Jadi ada kalau saya menganalogikan tuh gini. Orang tuh memandang sesuatu, let's say kita ngomong masalah ya, itu ada dua dua sisi sih. Kalau orangnya negatif, orang akan memandang masalah sebagai satu batu sandungan. Oke. Ya, batu nih. Yang satu lagi sama-sama batu nih, tapi kalau orangnya positif memandang masalah sebagai batu loncatan. Yang satu untuk menyandung, Ya. yang satu bisa untuk melompat. Oke. Nah, konteksnya AI sekarang. Kalau bagi saya, AI hanya akan, AI nggak akan menggantikan pekerjaan kita sih. Yang akan menggantikan pekerjaan itu orang yang menggunakan AI. Iya, iya, Paham iya. ya? Paham, 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 Bedanya paham. tahu ya. Jadi Iya, iya. AI-nya nggak salah. AI-nya bikinan manusia kok. Iya. Tapi yang masalah itu kalau ada orang yang menggunakan AI, sedangkan kita nggak memanfaatkan AI. Jadi ada kalanya, sekarang gini, ada orang nih setengah mati, dia belajar desain. Ya udah lulus dari Discomfis misalnya S1, dia kerjaannya ya pakai yang sudah apa, mungkin hanya dia pakainya Corel atau apa yang masih jadul-jadul lah ya. Iya. Sekarang udah ada AI kan. Iya. Kalau saya mending di combine aja.
Jadi nggak kehilangan skill yang basic, tapi tetap bisa kerja cepat gitu. Oh ya, oke. Gitu. Jadi maksud saya adalah saya pernah dapat pekerjaan itu membuat 18 desain, padahal saya nggak bisa desain. Ya, itu dalam waktu hanya 2 minggu. Wah, Kalau pekerjaan itu dibuat dengan cara manual, pasti nggak selesai. iya. Waktu itu kejadian ada yang sampai lembur juga dan ternyata selesai itu hamin satu dari deadline. Ya masih kecanda sih, Iya, tapi cuma kan mepet ya Mas mepet ya. sekali Iya. gitu dan harus lembur juga. Sekarang dengan orderan yang sama 2 hari selesai. Wah, jadi memang berkembangnya cepat banget ya Mas Iya, ya. iya. Jadi Oke, kita oke. nggak menghilangkan AI, justru kita memanfaatkan. Gitu. Oke, jadi memang bagaimana kita pinter-pinternya aja memanfaatkan AI ini ya, karena Iya, emang kalau misalnya kita nggak pinter, jatuhnya kita malah disetir sama teknologi ini gitu kan ya betul, Mas ya. Oke, betul. dan mungkin ada tantangan lain gak sih Mas selama Mas Jo ini menjalankan perusahaan ini gitu? Yang gini, berkah terbesar dari kerjaan atau profesi saya ini adalah waktu yang begitu longgar. Oke, Orang bilang yang mahal itu kan waktu nggak bisa iya, diulang ya. Tapi ini bisa menjadi bumerang sih. Tantangannya apa? Kalau nggak bisa manage waktu. Jadi terlalu enak gitu, terlalu enjoy. Saya bisa loh pegang HP iya. hanya dengerin podcast atau YouTube gitu ya. Itu 5 jam nggak beranjak dari tempat itu. Itu kan sangat PW Iya, sekali iya. ya. Tapi kalau Anda lagi posisi kerja, kalau gitu ya itu minta dipecat namanya. Tapi kan ini kerja sendiri. Iya. Nah, tantangannya kalau saya lebih ke diri sendiri sih. Oke. Bagaimana memanage diri supaya tahu batasan eh, mana yang perlu, mana yang enggak gitu. Nah, bahkan membuat skala prioritas. Ada yang penting tapi mendesak, urgent gitu. Ada juga yang penting tapi nggak mendesak. Ada yang nggak penting Iya. tapi mendesak, Oke. gitu ya. Atau juga yang nggak penting dan nggak mendesak. Nah itu nggak usah dilakuin. Oke. Nggak penting banget lah. Dan mungkin ya, kan mungkin ada orang-orang nih yang pengen membuat perusahaan startup juga, atau mungkin malah sempat dengar juga sih Mas, ada kayak orang yang nyari kerja tapi dia tuh takut gitu kalau kerja di perusahaan startup kan mungkin karena masih merintis ya, ada yang bilang kerjanya bakal capek banget atau apalah yang kayak gitu. Mungkin Mas Jo ada saran nih untuk para pendiri perusahaan startup atau mungkin yang ingin bekerja di perusahaan startup, mungkin ada saran apa gitu? Yang pertama harus memahami diri kita tuh punya kekuatan di hal apa. Oh ya. Saya ngomong hal apa karena mungkin ada yang bilang bidangnya apa. Tapi kalau saya hal apa dulu. Artinya gini, karakter kita tuh jadi harus kenal sama kita nih orangnya gimana sih. Apakah penyabar, gampang frustasi gitu. Kalau ada tekanan kita stressful, atau ada juga yang tipikalnya kalau ada tantangan malah happy gitu. Nah, belum lagi nanti kalau kita ngomong soal karakter ya, Iya. apa psikologis kan ada pragmatis, sanguin, melankolis dan eh, koleris. Nah, ini kalau bisa dipahami, Anda akan lebih mudah untuk menempatkan diri di dalam pekerjaan apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jadi startup gimana? Gampang. Cari orang atau masalah sebanyak mungkin. Oh ya. Ya, cari Oke, oke. orang yang ya bukan yang bermasalah ya, orang yang punya masalah tempatnya. Iya. Kalau orang bermasalah jangan dicari, Iya, itu beda lagi jauhi. tuh. Gitu. Jadi cari orang yang punya masalah atau lebih baik lagi cari orang yang punya orang-orang yang punya masalah yang sama. Oke. Gitu ya. Misalnya kalau kita belajar dari Gojek, Gojek kan juga startup Iya. ya awalnya. Dia dia mengetahui ada masalah mendasar yang dimiliki oleh banyak orang ketika mencari ojek Oke. waktu itu. Dia bahkan waktu itu mau bekerjanya kan butuh ojek, Ya. nggak dapat, makanya sering telat. Udah Jakarta itu kan udah susah nyari ojek, dapat pun pasti kan jalannya macet gitu. Sehingga naik taksi pun sudah mahal, macet pula gitu. Jadi makanya dia membuat sistem namanya ride hailing ya. Jadi sistem pemesanan ojek online. Dulu pakainya call center tuh. Iya.
itu udah lumayan menolong ya. Kalau biasanya orang biasa pakai taksi kan pakainya operator zaman Iya, dulu ya. Nah sekarang ini pakainya ojek. iya, Gojek. Jadi pesan ojek by call gitu. Iya, Nah lama-lama setelah mereka dapat investment, kan Nadiem Makarim, Pak Menteri sekarang itu kan iya. dulu juga nggak pintar coding. Hmm, Dia nggak ngerti apa soal programming oke. ya. Tapi luar biasanya dia bisa menggunakan resource sekitarnya, teman-teman yang benar coding itu untuk bantu. Saya punya masalah seperti ini, bisa nggak bantu untuk ini kita jadikan sebagai peluang peluang pekerjaan ya. Dan singkat cerita, akhirnya dari yang tadinya pakai call center, dia sekarang pakai aplikasi. Dan luar biasanya, ternyata penggunanya kan udah sekarang mungkin 50 jutaan lebih kali ya. Oh ya, Dan itu luar biasa. Dari sekadar nganter orang, sekarang udah nganter makanan, iya. apalagi ya, Nganter paket. paket Iya. gitu kan. Dan yang sekarang dia punya model bisnis yang powerful banget namanya GoPay. Oh ya. Nah, GoPay ini udahlah sekarang bayar apapun Iya, nonton. jadi mudah banget. Gitu. Jadi kalau mau bikin itu pertama-tama yang paling mendasar nggak usah bingung, nggak usah kalau nggak bisa programming nggak masalah. Tapi yang pasti cari dulu masalah di masyarakat yang mungkin banyak yang ngalamin itu yang bisa kita bantu apa. Itu sih. Kalau saya makanya kenapa teknologi ini masih eksis padahal cuma 10 orang karena banyak yang membutuhkan. Banyak perusahaan yang ternyata saya baru tahu di Solo ini nyari programmer bagi mereka ya itu susah, makanya yang selama ini ngerjain proyek mereka yang bikin aplikasi 100 juta gitu ya itu nyarinya dari Semarang, Iya. dari kota di luar Solo lah ya. Ya karena mereka belum kenal aja sih, ternyata di Solo ada ya. Iya. Gitu. Oke, mungkin karena untuk perusahaan Mas Jo kan juga pasti memiliki kayak goals-goalsnya ya lah ya Mas ya. Nah mungkin bisa kasih tahu mungkin Mas ya harapan Mas Jo untuk perusahaan Mas Jo ke depannya ini seperti apa sih Mas? Ya, yang pasti kalau saya pengennya lebih banyak orang lagi yang menggunakan teknologi atau produk yang kita punya ya. Dengan kata lain saya pengen omsetnya bertambah. Iya. Dengan makin banyak orang yang tahu, harapannya banyak orang yang akan menggunakan produk atau jasa dari kami digitalnya. Gitu. Makanya terima kasih juga untuk apa nih Ibit Talk ya. Iya, Ibitalk. Karena dari sini siapa tahu nanti kan akan dilihat 5 juta viewers kan ya. Iya. Jadi harapannya akan orang jadi tahu tentang Umi Teknologi atau Tani AI atau tahu tentang Jowitia, dan dari situ kalau ingat nama Jowitia ingatnya teknologi Iya. atau startup atau aplikasi, atau kalau ingat IP ya ingatnya Sotenopak misalnya. Pokoknya brandingnya pengennya bisa makin naik, dan dengan demikian kami lebih banyak dikenal dan otomatis juga makin bisa memberi faedah sebanyak mungkin orang ya. Itu Oke, sama. mungkin untuk sobat inkubasi nih, tadi kan udah sempat dikasih tahu ya kalau katanya Mas Joni, bisnis itu kalau mau sukses harus memenuhi 3 hal ya Mas ya. Yang pertama itu harus menghasilkan, mudah dikerjakan dan sesuai passion. Dan mungkin buat yang ingin memulai bisnis ya Mas tadi harus cari orang yang memiliki masalah yang sama gitu Ya, ya. ya. Jangan yang bermasalah tapi ya, Ya. karena itu kan beda lagi ya. Beda, beda. Oke, dan untuk pesan-pesannya nih tadi untuk pemula ya tadi ya, harus memahami kemampuan dirinya juga ya, betul. Terus cari orang yang tadi ya punya masalah dan tujuan yang sama, biar sejalan juga ya Mas ya perusahaannya nanti ke depannya. Terus ya memang harus visi misinya jelas juga. Jadi memang kita nih orang-orangnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting isinya di dalamnya berkualitas gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak nih ya Mas Jaya ya untuk Sama-sama. hari ini. Mungkin udah banyak banget, mungkin bisa dicatat juga, aku juga tadi nyatat banyak banget nih. Iya. Karena mungkin sempat tertarik juga di bisnis, mungkin buat teman-teman sobat inkubasi yang tertarik di bisnis ini bisa juga cari tahu soal Mas Joni. Oke, Siap. terima kasih banyak ya Mas Jaya. Sama-sama. Mungkin kita akan bertemu lagi nih di podcast selanjutnya, dan juga di IBT kita punya banyak program pelatihan-pelatihan. Dan untuk yang lain nih mungkin teman-teman sobat inkubasi ingin tahu kelanjutannya dan juga informasi terbaru, bisa follow aja di sosial medianya IBT di Instagram, YouTube dan juga TikTok. Oke, terima kasih sobat inkubasi.